Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam acara Rasapi, Renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat-Mu yang boleh kami terima dalam setiap kehidupan kami. Terkhusus pada pagi hari ini Tuhan, kami hendak bersekutu, hendak merenungkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan agar kami dapat mengerti dan memahami maksud dari firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, bacaan pada pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Korintus 4 ayatnya yang ke-13 hingga 21. 1 Korintus 4 ayat 13 hingga 21. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia di dalam Tuhan. Ia akan memuliakan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana dalam setiap jemaat. Tapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu, tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Kristus, nas pada pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 4 ayatnya yang ke-20 yang demikian. Sebab kerajaan Allah tidak terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Ya, ketika kita membaca kisah tokoh-tokoh dalam Alkitab seperti Musa, Elia, Gideon, Samson, Petrus, atau yang lainnya, apa yang kita pikirkan? Apa yang ada di benak kita? Tentu kita merasa terkagum-kagum kepada para tokoh-tokoh ini, karena mereka adalah orang-orang yang melakukan hal-hal yang luar biasa untuk Tuhan. Kisah para tokoh-tokoh ini sering diangkat oleh guru sekolah minggu ketika mengajar pada murid-muridnya, ini untuk menggambarkan betapa luar biasanya kuasa Tuhan lewat orang yang dipakainya. Itu mengingatkan ketika kita masih kecil dulu, cerita-cerita di dalam kita mengikuti sekolah minggu baik di gereja ataupun di rumah-rumah. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Kristus. Namun kalau kita mau mencermati dan mau mempelajari Alkitab lebih dalam lagi, kita akan mengetahui bahwa sesungguhnya mereka ini, para tokoh, adalah orang-orang biasa, ya seperti kita. Kemudian apa yang membuat mereka jadi tampak berbeda? Alasan salah satunya adalah karena para tokoh ini mengandalkan akan kuasa Tuhan. Pada bacaan pagi ini, Paulus menegur jemaat di Korintus supaya mereka mengerti bahwa sesungguhnya pekerjaan Tuhan tidak bergantung pada hebatnya
sebuah pelayanan, tetapi bergantung kepada kuasa Tuhan yang menyertai pelayanan itu. Ini berkaitan dengan dikirimnya Timotius, hamba Tuhan yang masih muda belia. Kalau dibanding dengan hamba Tuhan, para hamba Tuhan pendahulunya, dan dibanding dengan beberapa jemaat di Korintus yang memiliki karunia, mungkin Timotius belum ada apa-apanya. Karena Timotius masih muda, jemaat di Korintus meremehkan dan menjadi sombong. Paulus mengingatkan jemaat di Korintus agar tetap menghormati Timotius, karena pelayanan yang dilakukannya berdasarkan kuasa Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, ketika kita masuk ke dalam pelayanan, janganlah kita merasa rendah diri. Tidak perlu minder, karena kita tidak seperti yang lain yang mempunyai kemampuan atau talenta khusus. Lakukanlah pelayanan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, dan tetaplah bersandar dan berserah diri kepada Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang berkarya melalui kita. Tuhan memberkati.